Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah melihat dada Liu Leer naik dan turun dengan lembut dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, Han Li duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia merogoh bajunya dan meraba-raba sebentar sebelum mengeluarkan ornamen yang tergantung di lehernya, sebuah botol hijau bulat ramping. Botol kecil itu dihiasi dengan pola bilah daun hijau tua, sangat hidup dan terlihat sangat indah. Han Li dengan lembut menggosok botol itu dengan jari-jarinya dan dia merasakan tekstur yang sedikit menonjol, yang membuat pikirannya mengembara. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, ekspresinya menjadi gelap dan dia menyimpan botol kecil itu. Dia kemudian memanggil cahaya iblis dengan suara rendah. Hanya ada keheningan di dalam gua dan tidak ada gerakan lain, hanya suara Han Li yang bergema dan berdengung. Tapi sesaat kemudian, bayangan di depannya terpelintir dan bergetar dan sedikit meregang. Terdengar suara mengepak. Sosok gelap terpisah dari bayangan panjang Han Li dan perlahan berdiri. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dengan kulit gelap dan memiliki penampilan yang mirip dengan Han Li. Rambut hitamnya tidak diikat dan ada aura pembusukan yang samar dan tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. "Rekan Taois Han, sudah lama," kata sosok itu saat pandangannya tertuju pada Han Li. "Cahaya iblis, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Han Li mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. "Aku tidak tahu. Aku hanya bangun beberapa tahun lebih awal darimu dan aku segera menyadari bahwa aku hampir kehabisan kekuatan spiritual. Aku hanya memiliki sebagian kecil dari jiwaku dan karena kontrak iblis surga, aku hanya bisa bersembunyi di bayanganmu. Aku tidak bisa menunjukkan diriku di depan orang lain tanpa pemanggilan langsungmu kecuali seseorang menyakitimu." Nada pria berkulit gelap itu tetap tidak berubah dan dia menjawab secara mekanis. "Bisakah kamu mengingat apa yang terjadi sebelum kamu tertidur?" Han Li terdiam sesaat sebelum bertanya. "Aku ingat semuanya sebelum kamu naik tetapi setelah itu, aku hanya ingat bahwa kamu meninggalkan Flying Immortal Terrace dengan immortal bernama Gao Sheng dan kemudian aku tidak memiliki ingatan apapun setelah itu," jawab pria itu perlahan. "Jadi, ingatan kita berdua berakhir saat aku meninggalkan Flying Immortal Terrace. Sepertinya jika kita ingin memahami apa yang terjadi, kita harus menemukan Gao Sheng. Tapi, kita tidak dalam posisi yang baik. Menurut informasinya saya menerima dari pencarian jiwa, tidak hanya Anda dan saya di bagian utara kota abadi yang termasuk dalam alam rendah yang disebut dunia roh, 300 tahun telah berlalu. Anda dan saya telah kehilangan ingatan 300 tahun, Han, kata Li dengan mata berbinar. "Ini benar-benar buruk. Apakah kamu punya rencana?" Pria bernama Devil Light bertanya. "Meskipun kamu hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, kamu pada awalnya adalah iblis. Kamu seharusnya memiliki beberapa kekuatan suci yang tersisakan." Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. "Aku tidak memiliki banyak kekuatan sihir sekarang dan kemungkinan besar aku telah kehilangan spiritualitasku dan hanya dapat mengeluarkan beberapa keterampilan rahasia tingkat rendah," jawab Devil Light dengan murung. Ketika Han Li mendengar ini, alisnya sedikit mengendur dan dia mengangguk. "Yah, ini jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Sebaliknya, aku tidak lebih baik darimu. Aku baru saja memeriksa dan menemukan bahwa aku tidak hanya kehilangan semua harta dan ramuan sihirku, jiwa dan tubuhku telah rusak parah dan tidak 1/10 dari kekuatan puncak saya. Untungnya, saya telah bangun dan selama saya menemukan ramuan yang tepat, saya pasti dapat segera pulih. Saya juga bisa merasakan kehadiran Taois kepiting dan Raja Kumbang pemakan emas melalui kontrak jiwa tetapi saya tidak tahu lokasi persisnya dan hanya dapat mencoba mencarinya di masa depan. Sepertinya kamu dalam masalah besar. Jika kamu ingin menemukan Gao Sheng, kamu harus kembali ke alam abadi malam utara.
Jika saya ingat dengan benar, meskipun jauh lebih mudah bagi dunia bawah yang berada langsung di bawah alam abadi untuk naik dibandingkan dengan dunia lain, seseorang juga perlu memiliki Ascension Immortal Platform untuk menerimanya serta sihir hebat untuk melindungi tubuh, sebelum seseorang dapat menghancurkan batas antar dunia, kata Devil Light setelah hening sejenak. Kembali ke alam abadi bukanlah hal yang mendesak saat ini, ada waktu untuk memikirkannya secara perlahan. Tapi satu hal yang dapat saya yakini adalah tidak peduli siapa yang menyebabkan saya jatuh ke dalam situasi ini, saya akan mengobrol dengan baik bersamanya saat aku kembali. Han Li berkata dengan tenang. Ketika Devil Light melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu masih mau mengikutiku? Seperti yang kamu lihat, aku dalam situasi yang buruk sekarang dan aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi. Mengapa kamu harus mengujiku? Meskipun aku hanyalah jiwa yang tidak lengkap, kontrak iblis langit masih berlaku. Bahkan jika aku mau, dalam keadaan ini, aku bahkan tidak bisa melanggar kekuatan kontrak. Dalam diriku keadaan sekarang, jika aku meninggalkanmu sekarang, aku khawatir itu akan lebih berbahaya bagiku, jawab cahaya iblis. Oke, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk karena kamu mengatakannya. Selama aku pulih, aku akan mencoba menyembuhkan jiwamu. Sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan beberapa informasi dan sumber daya dari dunia ini dan melihat jika kita bisa mengembalikan sihir kita. Ada senyuman di wajah Han Li saat mendengar ini. Terserah Taois Han untuk membuat keputusan. Aku seharusnya tidak keluar terlalu lama sekarang, jadi aku akan kembali dan berkultivasi sendiri, kata Devil Light dan sosoknya kabur, berubah menjadi kabut hitam. Itu melonjak ke bayangan Han Li di tanah dan segera menghilang. Han Li menghela napas panjang dan dalam. Setelah melihat ke arah Liu Leer yang masih tidur, dia perlahan menutup matanya dan mulai mengatur nafasnya. Liu Leer, yang tertidur lelap, bangun setengah hari kemudian. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Han Li duduk bersila di tanah di sampingnya dengan mata tertutup, dan Taois tua, yang memendam niat jahat terhadap mereka, berdiri di samping dengan ekspresi hati-hati. Hampir pada saat yang sama, Han Li membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah bangun." Tubuh Liu Leer tiba-tiba membeku. Dia menatap mata Han Li, ekspresinya rumit dan hanya bergumam setelah beberapa saat, "Kakak batu, kakakmu sudah sembuh." "Leer, namaku Han Li. Kamu bisa memanggilku Kakak Han di masa depan," kata Han Li dengan lembut. "Kakak Han." Ketika Liu Leer mendengar ini, ekspresinya berubah dan kemudian menunduk saat dia memanggil dengan enggan. Di matanya, pemuda jangkung itu merasa asing. Han Li melihat perubahan ekspresinya dan sedikit senyum muncul di wajahnya. "Jangan khawatir, meskipun aku sudah bangun, aku masih ingat dengan jelas semua hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aku masih kakak batu dan ini tidak akan pernah berubah." Ketika gadis itu mendengar ini, dia sangat gembira. Air mata memenuhi matanya dan dia memanggil kakak batu, sebelum dia bergegas ke pelukan Han Li. "Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menanyakannya. Aku akan memberitahumu lebih banyak di masa depan," kata Han Li sambil mengusap kepala gadis itu dengan penuh perhatian. Liu Leer menganggukkan kepalanya dengan bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lagi tetapi melihat dengan ekspresi terkejut pada Taois tua yang gugup berdiri di samping mereka. "Taois Shiraisi ada di pihak kita sekarang dan dia tidak akan berani melakukan apapun padamu di masa depan," Han Li berdiri dan berkata sambil tersenyum, menatapnya dengan pandangan yang disengaja. Taois tua itu bergidik dan sedikit mengangguk, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ketika Liu Leer melihat ini, ekspresinya akhirnya rileks. "Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini." Han Li meraih tangan ramping Liu Leer dan berjalan ke pintu batu dari bebatuan, mengangkat telapak tangannya, dan menekannya ke pintu batu.
Saat dia hendak mendorongnya, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Liu Le'er merasakan perubahan halus Han Li dan menatapnya dengan tatapan bingung di matanya. Kebetulan sekali, Han Li tertawa dan tidak ragu lagi. Dia mendorong membuka pintu batu dan melangkah keluar dengan percaya diri. Di luar gelap, namun, melihat keluar dari pulau, seluruh Manor Yu diselimuti lautan api. Teriakan kemarahan dan tangisan keputusasaan terdengar di seberang mansion, sesekali diselingi dengan ledakan keras. Asap tebal mengepul dari setiap sudut rumah Yu, seperti naga hitam tebal, berjuang untuk lepas landas ke langit malam. Meskipun Han Li dan yang lainnya berada di tengah pulau dan agak jauh dari Manor Yu, udara dipenuhi dengan aroma darah yang kental dan tidak biasa. Ini, apa yang terjadi? Liu Le'er memandangi Manor Yu yang terbakar, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Shiraisi, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Han Li bertanya. Aku juga tidak tahu. Mungkin mereka adalah musuh keluarga Yu, kata Shiraisi dengan ragu-ragu dan kemudian menatap Han Li dengan hormat, menunggu perintahnya. Han Li melirik Liu Le'er dan menemukan bahwa gadis itu juga sedang menatapnya. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, aku berhutang budi pada nona ketujuh ini dan, setelah mendapatkan kembali ingatanku pada saat ini, aku tidak bisa pergi begitu saja. Mari kita lihat. Mereka bertiga berjalan keluar dari kuil Tao, menuruni gunung dan menyusuri jembatan batu, sampai ke halaman depan rumah Yu. Semakin dekat mereka ke mansion, semakin jelas suara pertempuran terdengar. Saat mereka bertiga sampai di lengkungan melingkar itu, pemandangan tragis seperti direnggut langsung dari neraka muncul di depan mata mereka. Di halaman belakang pintu melengkung, banyak mayat yang dimutilasi dengan parah tergeletak di sekitar, kebanyakan dari mereka berpakaian seperti penjaga rumah Perdana Menteri dan hanya sedikit yang berpakaian hitam. Di sudut halaman yang menyala-nyala, setengah busur cahaya putih membuat selusin orang berpakaian hitam pergi. Pada saat ini, kerucut api spiral yang setebal lengan orang dewasa terbang keluar dari antara orang-orang berbaju hitam itu. Ketika terbang setinggi puluhan kaki di atas cahaya, kepala kerucut tiba-tiba berputar ke bawah sebelum jatuh seperti naga api. Ada ledakan keras. Kerucut spiral api menabrak layar cahaya, yang membuat layar cahaya yang sudah melemah tiba-tiba pecah dan kemudian hancur total. Bunuh mereka. Suara rendah terdengar. Orang-orang berbaju hitam segera mengacungkan pedangnya dan bergegas menuju orang-orang yang bersembunyi di sudut. Selamatkan orang-orang. Han Li tidak bergerak dan hanya melontarkan kata-kata. Shiraisi, yang berdiri di samping, segera melangkah ke halaman dan membuka mulutnya, memuntahkan seberkas cahaya hitam. Pedang terbang berbentuk ular melintas di langit dan tiba di atas kepala orang-orang berbaju hitam dalam sekejap mata. Terdengar suara dentang yang tajam. Pedang terbang itu tiba-tiba bergetar di udara dan lusinan cahaya hitam seperti ular keluar dari pedang dan menghujani mereka. Di dalam halaman, serangkaian bunyi gedebuk terus terdengar bersamaan dengan tangisan dan lolongan yang menyedihkan. Di antara lusinan orang berbaju hitam, kecuali seorang pria berjanggut pendek yang bereaksi tepat waktu dan dengan cepat berguling beberapa meter jauhnya, yang lainnya tewas di tempat. Siapa di sana? Pria berjanggut pendek itu berteriak. Shiraisi mengabaikannya dan dengan lambaian jarinya, pedang terbang yang tergantung di udara itu segera menukik ke bawah dan meluncur ke arah dada pria berjanggut pendek itu. Ekspresi pria berjanggut pendek berubah dan tanpa waktu untuk berpikir, lengan bajunya bergetar dan perisai biru kecil terbang keluar dari mansetnya dan berputar satu putaran sebelum membesar dan berubah menjadi perisai besar. Pada saat yang sama, dengan satu tangan terangkat, nyala api kerucut spiral naik dan dengan cepat melesat menuju pedang terbang hitam. Ada ledakan keras. Langit menyala dan kerucut api spiral itu hancur berkeping-keping. Adapun pedang terbang hitam, itu melintas dan menusuk langsung ke dada pria berjanggut pendek itu.
Perisai biru itu ditembus seperti selembar kertas. Kultivator tahap formasi inti, pria berjanggut pendek itu berteriak, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Shiraishi memanggil kembali pedang terbang dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya di tahap pendirian yayasan dan berani melakukan ini di depanku. Sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti dan mencuri pandang ke arah Han Li yang ada di belakangnya. Han Li tidak menanggapi tetapi membawa Liu Le'er ke sudut halaman, tempat dua orang sedang berkerumun. Salah satunya adalah seorang pemuda. Kemeja birunya berlumuran darah dan rambutnya berantakan. Meskipun dia memiliki basis kultivasi pada tahap pendirian yayasan, napasnya lemah saat ini dan dia jelas kelelahan. Di belakangnya, ada seorang gadis berpakaian seperti seorang pelayan. Ada darah di sekujur tubuhnya, dia menggigil dan tidak berani mengangkat kepalanya. Kakak Xiao Wu, Liu Le'er kaget saat melihat wajah pelayan itu, tapi dia tetap mencoba memanggil namanya. Tubuh gadis itu menegang dan dia perlahan menjulurkan kepalanya dari belakang pemuda itu. Saat dia melihat Le'er, dia berteriak kaget. Liu Le'er bergegas maju dan membantunya berdiri. Pria muda itu beristirahat sejenak sebelum dia menahannya dan berdiri, berkata kepada guru abadi Shiraishi. Cepat, selamatkan nona ketujuh. Taois Shiraishi tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menjawab dan menatap Han Li. Di mana nona ketujuh? Han Li bertanya. Pemuda itu jelas tidak mengenali Han Li. Dia sedikit terkejut, tetapi masih menjawab. Ketika Xiao Wu dan aku datang ke pulau untuk mencari bantuan, nona ketujuh dan yang lainnya dilindungi oleh para kultivator lain di kompleks dan tinggal di gedung utama. Tapi musuh tidak henti-hentinya dan mereka mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tetap di sini dan obati lukamu. Xiao Wu, kamu paling akrab dengan tata letak rumah Yu. Pimpin jalan, Han Li menginstruksikan dengan suara ringan. Xiao Wu juga berhenti menangis di bawah kenyamanan Liu Le'er dan dia menatap Han Li dengan ragu. Dia hampir tidak percaya bahwa pemuda yang dulu memiliki ekspresi kosong tiba-tiba memberikan perintah padanya. Pemuda itu juga memiliki beberapa keraguan. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa Han Li adalah pemimpin dalam kelompok ini dan guru abadi Shiraishi, yang dulu berdiri paling tinggi di Manor Yu, sekarang dengan patuh mengikuti pimpinan Han Li. Oke, ikuti aku, Xiao Wu mengangguk tanpa sadar dan menenangkan pikirannya. Berbalik, dia berlari menuju halaman depan dan Han Li dan yang lainnya segera mengikuti. Beberapa waktu telah berlalu sejak Manor Yu pertama kali diserang. Seluruh halaman depan mansion ditumpuk penuh dengan mayat, termasuk penjaga dan pelayan. Orang-orang berbaju hitam rupanya memutuskan untuk membunuh semua orang di Manor Yu. Liu Le'er ngeri dengan pemandangan yang mengerikan dan meskipun dia pernah mengalami kekejaman umat manusia di masa lalu. Adegan konfrontasi di hadapannya sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang umat manusia. Sepanjang jalan, selain mayat yang ada di mana-mana, mereka juga bertemu dengan beberapa kelompok orang berbaju hitam. Tapi mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Taois begitu mereka bertatap muka. Mereka juga kadang-kadang bertemu dengan beberapa kultivator terkemuka tetapi kebanyakan dari mereka hanya berada di tingkat pendirian yayasan dan bukan lawan dari Taois Shiraishi. Mereka berempat dengan cepat melintasi rumah keluarga Yu dan akhirnya tiba di rumah utama.